juru bahasa diduga kurang memahami konteks budaya. Hal ini menyebabkan penyampaian pesan menjadi ambigu. Di tengah sorotan dunia internasional, sebuah kejadian kontroversial terjadi di sebuah konferensi internasional yang seharusnya menjadi wadah dialog dan pertukaran ide. Kelemahan ini menciptakan celah dalam pemahaman yang berakibat pesan mengalami distorsi. Para duta besar yang berasal dari berbagai latar belakang budaya menjadi bingung dan merasakan ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan pembicara dan apa yang mereka dengar melalui sang juru bahasa. Terkait dengan budaya, biasanya kita harus mencari tahu karena yaitu seperti yang saya sampaikan tadi agar kita memahami konteks. Jadi, halo guys, gue Awan. Yap, gue yang ada di berita tadi. Di sini gue mau cerita kenapa gue bisa sampai ada di titik itu. Pengalaman yang paling berharga buat gue. Inilah awal mula dari segalanya. Inilah gue. Setiap kelas penjuru bahasaan, gue nggak pernah bener-bener fokus. Gue sering ngelamun, ngobrol, bahkan main HP saat dosen gue ngasih materi. Padahal materinya penting banget buat kedepannya. Kalau aja waktu itu gue dengerin dan pahamin materinya, pasti nggak bakal ada kejadian kayak gini. Di kantin sekarang ada kebab tau? Hah? Yang di mananya? Di pojok itu, ayo beli. Oh, yang jual sushi itu? Iya, Oh. nanti beli ya, abis ini, abis Oke, ini. yuk, abis ini. Awan, perhatiin tuh. Jangan main HP mulu lu. Apaan sih? Lu berisik banget masalahnya. Apaan sih lu? Ngatur-ngatur aja. Itulah keseharian gue. Nyebelin kan? Tapi ini baru awal. Abis ini, kita bakal lihat kejadian selanjutnya. Hal ini yang bikin gue pede banget jadi interpreter. Waktu itu, gue lagi iseng scroll sosial media. Tiba-tiba muncul iklan lowongan kerja jadi juru bahasa freelance buat orang asing yang sedang berkunjung ke suatu kampus. Lowongan itu nggak ada spesifikasi khusus dan kelihatannya sih mudah. Entah kenapa gue tertarik dan gue coba apply posisi itu. Dan ternyata gue diterima. Nah, pas kemarin gue freelance, itu tuh gampang banget. Orang klien gue cuma ngomong seadanya tentang fasilitas kampus. Di akhir, gue dikasih upah yang lumayan lagi dan klien gue puas akan hasil kerjaan gue. Tapi karena hal ini, gue jadi ngegampangin soal penjuru bahasaan. Bahkan gue sempat mikir, jadi juru bahasa gampang ya. Kalau gini terus, gue gak usah kuliah, mending langsung jadi juru bahasa aja. Karena pemikiran sombong gue dulu, gue jadi ada di titik ini. Awal kehancuran gue. Sulitnya jadi seorang juru bahasa dan bodohnya seorang Awan. Setelah kemarin gue ngerasa sukses jadi juru bahasa, gue nyari lowongan lagi dan ketemu. Tapi kali ini jadi juru bahasa konferensi, yang sebenarnya waktu itu gue nggak tahu apa-apa tentang konferensi. Doain ya, semoga gue keterima jadi juru bahasa konferensi ini. Lo serius? Itu susah banget tau? iya Awan, jadi juru bahasa tuh gak gampang. Apalagi juru bahasa konferensi. Emangnya lo tahu tantangannya apa aja? Mana dia tahu orang di kelasnya sibuk sendiri. Ih, udah deh, tenang aja. Kan kalian tahu sendiri, gue kemarin freelance jadi juru bahasa. Udah gitu upahnya lumayan banget. Udah deh, santai aja. Yaudah, terserah lo aja. Udah biarin aja. Yap, dan gue diterima jadi juru bahasa konferensi. Dan pada saat itu, gue gak ada persiapan apa-apa. Karena gue pikir, ya gue cuma harus mengalihkan bahasa aja kok. Halo? Awan, lu yakin? Lu tuh belum siap ngambil freelance kayak gitu, Wan. Udah deh, Jo. Stop, tenang aja. Mending lu pulang aja. Bukannya apa-apa, ini demi kebaikan. Halo? Halo? Ya, matiin. Dan kami ingin menyatukan beberapa budaya dari suku
suku Dayak yang memiliki budaya Waktu itu gue pulang dengan panik dan stres. Gue udah coba buat nenangin diri tapi gak bisa. Hari itu bener-bener mimpi buruk buat gue. Di hari itu juga gue sadar kesalahan gue selama ini. Tapi nasi udah jadi bubur. Akhirnya kita sampai di bagian paling seru. Awan dan masa terpuruknya. Pada hari itu, gue viral di mana-mana. Gue bingung banget, gue nggak tahu harus ngapain. Akhirnya, gue cerita ke teman-teman gue. Awan, coba deh lo temen Memi nanti. Beliau kan juru bahasa profesional. Pasti ngerti sama permasalahan lo. Ya Awan, coba deh temuin Memi nanti. Semoga bisa membantu lo. Setelah gue pikir-pikir, ya bener sih teman-teman gue. Akhirnya gue temuin dosen juru bahasa gue, Mem Inanti. Saat itu, gue minta maaf ke beliau karena gue nggak pernah belajar sungguh-sungguh dan selalu mengabaikan ilmu-ilmu dari beliau. Tantangan terbesar adalah yang kemauan untuk belajar. Belajar dan belajar bukan hanya tentang teknik penjurubahasaan, tapi tentang topik yang dibawakan. Jadi kalau kita mau melakukan penjurubahasaan, kita harus tahu dulu apa topiknya. Ya, kalau topiknya sudah tahu, kita harus mau belajar, kita cari. Kan sekarang ada internet, jadi bisa belajar di internet. Katakanlah kalau topiknya adalah perubahan iklim, cari tahu apa itu perubahan iklim, apa itu istilah-istilah yang biasa dipakai dalam perubahan iklim. Kita nggak bisa hanya masuk dan merasa saya bisa bahasa Inggris kok, jadi bisa melakukan penjurubahasaan tanpa tahu topiknya. Itu tantangan terbesar dari seorang juru bahasa, belajar. Gak ada yang bisa kamu lakukan, sudah repot kan? Iya, mau tidak mau, nanti dapat teguran. Ya, karena itu artinya apa? Artinya mungkin kamu tidak belajar. Kamu belajar nggak? Kalau nggak belajar, ya begitu jadinya. Harus tahu dulu tentang apa. Kalau ini adalah tentang dua pihak mau bernegosiasi, cari tahu negosiasinya tentang apa. Siapa pihak pertama, siapa pihak kedua. Kan ada internet, bisa dicari di internet. Ya, kalau sudah membuat kesalahan, kalau sudah repot lagi kemarin, nggak ada yang bisa kamu lakukan. Ini bukan penerjemahan. Yang bisa, akhirnya bicara sama editor dan bilang saya ubah deh gitu. Kalau menyuruh bahasa itu sudah repot ya, repot. Ya Mem, saya harus belajar lagi ya Mem. Harus. Makin saya ya Mem, doakan semoga saya sukses bikin aja Mem. Harus mau belajar, itu kuncinya. Ya, dan jangan anggap enteng yang namanya kegiatan penjurubahasaan. Oke? Belajar baik-baik. Makasih ya Mem. Setelah dengar perkataan Mem Inanti, gue ngerasa lebih baik. Gue sadar gue gak boleh terus murung kayak gini dan gue harus bangkit untuk memperbaiki kesalahan gue. Nah, itulah cerita gue. Well, disinilah gue sekarang. Gue nyesel kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi gue juga bersyukur karena dengan kejadian ini gue jadi dapat pengalaman terbaik di hidup gue. Gue akan jadiin pengalaman ini sebagai pelajaran hidup gue untuk kedepannya. Plus, gue juga bersyukur punya teman-teman kayak mereka yang selalu ada di hidup gue. Sampai di sini dulu ya guys. Semoga gue gak akan bikin video kayak gini lagi. Gue gak akan ngulang kesalahan yang sama. Makasih udah denger cerita gue.